Bagaimana kita merayakan kemerdekaan selaku orang Islam? Karena kita bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Kita orang Islam. Tong tuturuti, tong tuturuti di luar Islam. Kalau misalkan orang-orang di luar Islam memperingati kemerdekaan dengan pesta miras, kita mah jangan atuh. Jelas apa jelas? Kalau misalkan di luar Islam memperingati kemerdekaan dengan dansa mesum, kita mah jangan atuh. Betul apa betul? Kalau di luar Islam sana memperingati kemerdekaan dengan kemaksiatan, kemungkaran, kefahisyahan, kita sebagai umat Islam jangan turuti kebiasaan mereka. Betul. Sebagai umat Islam, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Semoga Allah berikan merdeka yang benar-benar berkah. Kenapa saya sebutkan merdeka yang benar-benar berkah? Imam Ghazali berkata, berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambah kebaikan. Indonesia yang sumber daya alamnya begitu kaya, lautannya luas, daratannya luas, rempah-rempah kita punya. Begitupun tambang-tambang kita punya, tambang emas, nikel, perak, tembaga, sampai bahan baku nuklir yang namanya uranium. Itu orang-orang barat sana datang ke sini ingin mengambil bahan bakunya. Kita punya itu semua, tapi kenapa masih banyak yang kelaparan, kemiskinan? Kenapa? Kita jawab bareng-bareng pada malam hari ini dengan satu ayat. Qala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wallahu a'lamu bima radih. Qala ta'ala, walau anna ahlal qura, dan jika sesungguhnya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, yakin kami akan bukakan barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama, yang turun dari langit, wal ardh, dan keluar dari bumi. Walakin kadzabu, dan seterusnya jika mereka yakni membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak iman, tidak takwa kepada Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan turunkan siksanya kepada bangsa tersebut. Sudah terjawab dengan ayat ini. Sudah terjawab dengan ayat ini. Kita pakai sensus dulu. Yang taat sama yang getol maksiat banyakan mana? Halo, banyakan mana? Silakan jelas. Syarat mau turun berkah itu harus didasari dengan aman wa taqwa. Orangnya harus beriman dulu tuh, harus bertakwa dulu tuh. Baru Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau orang-orangnya sudah beriman, sudah bertakwa, jauh dari kemungkaran-kemungkaran, jauh dari beragam macam hal yang bisa menurunkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan alaihim barakatun minas sama wal ardh. Yakin kami akan bukakan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Karena warga masyarakatnya beriman, warga masyarakatnya bertakwa, dan terutama syariat agama Allah ditegakkan di negara tersebut. Dapatkan alaihim barakatun minas sama wal ardh. Allah bukakan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Ya, jelas apa jelas nih? Jelas apa jelas? Udah ya, cuma di rubah negara memang susah. Minimal nih buat kita. Kalau mau negara kita berkah, mulai dari kampung kita dulu aja. Dari kampung kita ini, dari komplek kita mulai. Para komplek dan kampung, bersihin masjid-masjidnya, bareng dalam dakwah, bareng-bareng dalam syiar. Begitupun kita mulai berhenti dari maksiat-maksiat, ribawi kita tinggalkan, permabukan, perzinahan kita tinggalkan. Insya Allah, jangan dulu berbicara skala makro. Minimal kampung kita, komplek kita Allah berkahin. Kalau hari ini kita tanamkan dalam hati, ya Allah, sebagai bentuk syukur kepadamu ya Allah, atas nikmat kemerdekaan ini, saya hari ini, detik ini, malam ini akan bertobat dari dosa-dosa. Akan bertobat. Insya Allah besok lusa Allah turunkan keberkahan. Paling tidak ibu bapak, keberkahan itu akan Allah turunkan kepada keluarga kita masing-masing. Ayo rasakan baik-baik. Kalau tidak berkah, uang banyak pun gak nyaman, bikin gelisah. Kalau nggak berkah, harta banyak pun nggak nyaman, bikin panas di rumah tangga. Kalau nggak berkah, itu anak susah diatur. Kalau nggak berkah, suami istri pas nyawai. Itu tanda ada keberkahan yang dicabut. Cara kita sebagai orang beriman agar tahu berkah ini dicabut atau tidak, ayo bertafakur. Kalau masih bergelut dalam riba, jangan heran kalau harta di dalam berkah harta Allah cabut. Kalau masih bergelut di dalam yakni perzinahan, perjudian, jangan heran kalau keberkahan di rumah tangga Allah cabut. Dan yang paling bahaya, kalau keberkahan Allah cabut, ibu bapak rahimakumullah, tidak akan bertambah ziyadatul khairnya. Justru yang akan bertambah ziyadatul syarr. Yang akan bertambah adalah keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Kok kaya tapi nggak kerasa? Itu tanda ada keberkahan yang dicabut. Dan titik ini, Masya Allah, saya secara pribadi merasa bersyukur kepada Allah melaksanakan kemerdekaan dengan secara islami. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan yang terutama yang para pahlawan harapkan. Ketika kita memberikan hadiah kepada ruh, apakah ruhnya Insinyur Soekarno,
ruhnya Muhammad Hatta, ruhnya Pangeran Diponegoro, ruhnya Imam Bonjol, kita berikan hadiah kepada beliau-beliau. Itulah yang beliau harapkan. Tapi ketika kita maksiat di dalam melaksanakan kemerdekaan, justru sebaliknya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila engkau kufur atas nikmat Allah, bukan ditambah keberkahan, tapi malah Allah akan siksa negara dan bangsa tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Maka saya bertanya pada malam hari ini, siap hijrah, siap berhenti dari maksiat, yang belum ngaji siap ngaji, yang belum berjamaah siap berjamaah, yang belum pakai kerudung siap tutup aurat. Takbir.